Ada keheningan tiba-tiba. Rian dengan percaya diri menekan tombol jawab. Melihat mata orang banyak yang memuja dan berharap, pada saat ini, dia merasa seolah-olah dirasuki oleh roh. Dia merasa bahwa dia harus menstabilkan momentumnya sepenuhnya dan tidak memberi pihak lain kesempatan untuk melawan. Pada saat ini, suara asisten Jesse terdengar di telepon. "Halo, bos saya. Setelah mempertimbangkan, memberi Anda tawaran terakhir masing-masing 3 juta, dan lebih dari itu, tidak sepeser pun lagi. Kamu bisa memikirkannya dan kemudian memberiku." Sebelum kata-kata itu selesai, Rian segera meraung ke telepon, "Jangan datang padaku untuk kesepakatan. Saya bilang, 5 juta dolar, tidak kurang 1 sen pun. 5 putra saya sudah mati. Anda pikir saya akan memasukkan uang ke saku saya? Jika Anda tidak menjawab saya dalam 3 menit, saya akan membawa ribuan keluarga ke kantor polisi dan melaporkan kasus ini." Jesse memberi asistennya naskah untuk mengakhiri percakapan segera setelah melontarkan kata-kata kasar, meninggalkan pihak lain untuk mempertimbangkan apakah akan menerima kondisinya. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa ayah baptis itu langsung melawan sistem, dan dengan satu kalimat, situasinya benar-benar terbalik. Ketika Jesse mendengarnya mengatakan bahwa ada beberapa ribu anggota keluarga di tempat kejadian, jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Ribuan orang, ini untuk pergi ke polisi atau ke pawai? Apakah ini terlalu banyak untuk ditanyakan? Sementara dia ketakutan, ayah baptis sudah menutup telepon. Ayah baptis, 50 tahun karir geng, mungkin tidak membiarkan dia benar-benar belajar keterampilan, tapi setidaknya gertakan, dia telah lama sempurna. Mendengar nada sibuk di telepon, Jesse mondar-mandir di kamar. Balas dendam kematian tragis saudaranya masih belum diketahui, dan tagihan 41 juta dolar sudah di depannya, yang membuat pikirannya benar-benar meledak dan hampir runtuh. Asisten tidak bisa tidak bertanya kepadanya, "Tuan muda, apa yang kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan?" Jesse bergumam dengan mata hampa, menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Saya tidak tahu harus berbuat apa tentang Alan. Saya masih tidak tahu bagaimana memberitahu keluarga saya, dan aku tidak tahu bagaimana menyelesaikan ini lebih dari 4 miliar sebagai kompensasi bahkan lebih." Asisten memikirkannya dan bertanya dengan gigi terkatup, "Bagaimana kalau menambahkan lebih banyak?" "Menambahkan?" Jesse bertanya secara retoris, "Menurut Anda, seberapa pantas?" Asisten itu mempertimbangkan sejenak dan berkata, "Saya pikir kita harus menambahkan 1,5 juta lagi." Jesse menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Tidak mungkin, saya bersedia menambahkan 1,5 juta untuk menyelesaikan masalah ini, tapi pihak lain pasti tidak akan setuju. Dia sudah menebak titik lemahku, dia tahu aku tidak mampu berjudi." Asisten itu berkata, "Tuan muda, saya pikir mereka mungkin tidak mampu berjudi. Mereka kehilangan tulang punggung keluarga. Jika mereka tidak bisa mendapatkan pensiun, maka kehidupan masa depan mereka sangat sulit untuk dilindungi." Jesse mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu tidak mengerti, masalah ini, di pihak kami, keputusan ada di tangan saya sendiri, tetapi, di pihak mereka, keputusan ada di tangan ribuan orang. Jika salah satu dari ribuan orang ini tidak puas dan pergi untuk mencela masalah ini, bom nuklir ini akan diledakkan. Bahkan jika semua orang mau menerimanya, itu tidak akan membantu." Baru kemudian asisten itu tiba-tiba menyadari, meskipun pihak lain menghubungi hanya melalui satu orang, di belakangnya ada sekelompok beberapa ribu orang. Ketika dia menawarkan suatu kondisi atas nama beberapa ribu orang, kondisi ini pasti telah disetujui oleh semua orang. Namun, begitu kondisi ini ditekan, ribuan orang ini, mungkin tidak semuanya dapat mencapai konsensus dengannya. Jadi, begitu terjadi kesalahan, semuanya akan benar-benar di luar kendali. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa bertanya dengan ragu, "Tuan muda,
Lalu apa yang kita lakukan? Haruskah kita berjanji pada mereka? Mereka hanya memberi kami 3 menit untuk memikirkannya. Jesse sudah disiksa oleh beberapa emosi negatif yang kuat saat ini sampai dia akan meledak. Dia memiliki kehidupan yang mulus dan tidak pernah mengalami kesulitan seperti itu, dan untuk sementara waktu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, waktu terus berjalan menit demi menit. Melihat bahwa ada kurang dari 30 detik tersisa dalam hitungan mundur 3 menit, Jesse mengepalkan tinjunya sampai mati dan meraung dengan gigi terkatup, "Berjanjilah padanya." Meskipun asistennya juga merasakan sakit yang luar biasa, tetapi pada saat ini juga tahu tidak ada cara lain, sehingga segera memanggil Ayah Baptis. Ayah Baptis, Ryan, sedang menunggu dengan beberapa ribu orang, menahan napas agar telepon berdering lagi. Ribuan orang yang berkumpul di bawah benar-benar mengabaikan kesedihan, dan mereka semua dengan sabar menunggu jawaban pihak lain. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa Ayah Baptis akan berani meneriakkan permintaan 5 juta, tetapi ketika Ayah Baptis meneriakkan jumlah ini, mereka semua berharap dalam hati mereka bahwa masalah itu akan diselesaikan dalam satu gerakan. Tepat ketika 3 menit akan berakhir, ponsel Ayah Baptis itu berdering lagi. Ekspresi semua orang, semua dengan kegembiraan yang intens, semua orang secara tidak sadar mengepalkan tangan mereka, hanya menunggu hasil akhir itu. Pada saat ini, Ayah Baptis dengan tidak tergesa-gesa menekan tombol jawab dan mengucapkan sepatah kata pun dengan suara dingin, "Bicaralah." Asisten Jesse di sisi lain telepon sudah merasakan perasaan menindas dari Ayah Baptis. Dia hanya bisa berkata dengan kaku, "Bos kami telah menyetujui permintaan Anda, tetapi Anda harus menjamin bahwa tidak ada yang akan melaporkan masalah ini ke polisi." Wajah semua orang di atas panggung langsung ditulis dengan kegembiraan. Dapat dilihat bahwa mereka semua berusaha mati-matian untuk menahan diri, agar tidak bersorak saat Ayah Baptis berbicara ke sisi lain. Pada saat ini, Ayah Baptis juga hampir pingsan karena kegembiraan di hatinya, tapi dia masih mempertahankan nada suaranya dan berkata dengan suara dingin, "Kalau begitu, saya akan meminta seseorang menyiapkan daftar dan informasi pengumpulan keluarga masing-masing orang nanti, dan Anda memiliki 24 jam untuk menyelesaikan pengiriman uang." Asisten Jesse sibuk berkata, "Kami tidak dapat membayar Anda semua 5 juta dolar sekaligus. Jika Anda mendapatkan uang dan kemudian pergi ke polisi, bagaimana kepentingan kami dijamin?" Ayah Baptis bertanya, "Lalu apa yang kamu inginkan?" Asisten Jesse sibuk berkata, "Kami akan membayar Anda masing-masing 2 juta dolar dulu, dan sisa 3 juta dolar akan dibayar dalam 36 kali angsuran selama 3 tahun. Bermimpilah," Ayah Baptis berkata tanpa berpikir. "Anda hanya punya satu pilihan, dalam waktu 24 jam, tetapi 5 juta dolar masuk ke rekening setiap orang. Kalau tidak, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya." Asisten Jesse masih mencoba berdebat, "Lalu bagaimana kepentingan kita bisa dilindungi? Anda harus memberi kami perlindungan, bukan?" Ayah Baptis berkata dengan arogan, "Kamu memenuhi janjiku." "Janji?" Asisten Jesse berkata dengan suara dingin, "Siapa yang berani percaya pada janji seperti itu tanpa jaminan yang memadai?" Ayah Baptis bertanya secara retoris, "Apakah Anda pikir Anda punya pilihan lain selain memilih untuk mempercayai saya?" Asisten Jesse kehilangan kata-kata. Jesse, yang berada di samping, juga tampaknya telah menyerah dan melambaikan tangannya ke arahnya. Asisten Jesse harus menggertakkan giginya dan berkata, "Bagus. Kemudian lakukan seperti yang Anda katakan. Nanti saya kirimkan alamat emailnya setelah Anda menghitung daftar dan nomor rekening kwitansinya. Kirim ke email saya. Ditambah saya membutuhkan anggota keluarga dari setiap orang yang hilang untuk mengambil video agar uangnya tidak jatuh ke kantong orang lain."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.